Melanie, gadis tengil itu setiap hari di kantor, bahkan tidak pulang ke rumah. Sekarang, bahkan menantu, ulang tahunnya yang ke-30 pun terlambat. Bu, Zini. Melanie. Perusahaan mereka meneliti serum racun ular kelas atas. Jadi, wajar saja kalau sedikit sibuk. Zini. Kamu ini selalu membela dia. Kami sudah tua, kamulah yang merawat kami berdua. Menantu seperti kamu. Lebih seperti anak kandung kami daripada dia. Saya pesankan satu untukmu, jam tangan Rolex. Sebagai hadiah ulang tahun. Jam ini, harganya lebih dari 2 juta rupiah, kan? Jam ini benar-benar tidak bisa saya terima. Budi, karena kamu sudah menganggap kami orang tua, terimalah saja. Kalau tidak diterima, jangan panggil aku ayah lagi. Cepat telepon gadis itu, telepon dia. Tanya dia sampai kapan akan menunda, datangnya jam berapa. Jangan sampai menunda penerbangan kami. Ayah, biar aku yang telepon. Director Lan, kuartal lalu, Serum X baru kami berhasil menaklukkan 3 racun mematikan lagi nilai saham perusahaan kami, oleh karena itu melonjak 5 kali lipat dalam Serum Global, untuk sementara menempati peringkat pertama. Baiklah, kalian boleh keluar. Melanie. Hai. Latihan harus dilakukan dengan kuat. Ini adalah cinta pertama Direktur Lin. Posenya harus diubah sedikit. Baik. Melanie, telepon. Ada apa? Melanie. Bukankah hari ini ulang tahunku? Kita sudah janji akan pergi bersama ayah dan ibu, mendaki gunung. Kapan kamu akan sampai? Ulang tahun? Ada apa dengan ulang tahun? Aku sedang sibuk. Kamu seharian menganggur di rumah. Tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu tidak memahamiku sama sekali? Bukan begitu. Ulang tahunku bisa kapan saja. Tapi aku lihat ayah dan ibu agak marah. Kenapa kamu tidak datang saja? Kamu, seorang menantu yang tinggal di rumah mertua. Apa aku rend tu as mu un truc marah? Bukan. Kamu salah paham. Aku akan minta ayah bicara padamu. Sudahlah. Aku tidak ada urusan dengannya. Melanie. Aku akan pergi ke pesta penyambutan sendirian, meskipun akan canggung. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu tidak kembali saja? Rangga, Pesta penyambutan ini, sebenarnya diadakan untukmu. dia, seorang menantu yang tinggal di rumah mertua. Aku tidak akan menemaninya ke orang tua di desa. Begini, aku akan memblokirnya seharian. Dia tidak akan berani membuat masalah lagi. Bu, ada ular? Ayah. Bu, sudah di rumah sakit. Bertahanlah sebentar lagi. Dokter, cepat. Apakah Anda anggota keluarga pasien? Ya, dokter, tolong selamatkan ayah dan ibu saya. Mohon maaf sekali. Ulariong Mangigi-Mereka adalah Black Mamba. Begitu digigit ular ini, tingkat kematian mencapai 100%. Kekuali. Disuntik serum X khusus untuk menetralkan racunnya. Tetapi serum X, akhir-akhir ini, rumah sakit kami, bahkan rumah sakit pusat tidak punya stok. Serum X. Itu serum yang baru dikembangkan perusahaan istri saya. Pasti dia punya stok. Bagus sekali. Segera hubungi istrimu. Minta dia mengirimkannya. Mungkin pasien masih bisa diselamatkan. Hello. Nomor yang Anda tuju sedang. Halo. And a mannequin. Halo. And a mannequin. Dokter. Istri saya mungkin lagi-lagi memblokir nomor saya. Bisa tidak pinjamkan ponsel Anda sebentar? Kumohon. Baiklah. Segera, waktu emas penyelamatan hanya setengah jam.
Racunia. Begitu menyerang saraf pusat. Meskipun serum datang, tidak bisa diselamatkan lagi. Melanie. Ada panggilan dari nomor tak dikenal. Tidak apa-apa, bantu aku mengangkatnya. Halo. Siapa Anda? Saya Rangga. Siapa? Saya Budi, suami Melanie. Saya perlu bicara dengannya sangat penting. Cepat minta dia mengangkat telepon. Dia sedang mandi di dalam. Kalau ada perlu, katakan saja padaku. Mandi? Saya punya urusan yang sangat penting dengannya. Cepat minta dia mengangkat telepon. Hei, kamu seorang menantu yang tinggal di rumah mertua. Kesombonganmu tidak kecil. Sudah makan enak dari keluarga Lin begitu lama. Sudah cukup untung, kan? Apa katamu? Jangan pura-pura bodoh. Sudah lama dengan keluarga Lin. Pasti sudah puluhan juta, kan? Sekarang giliran saya. Jangan terus menempati tempat ini. Saya sarankan kamu segera keluar dengan tangan kosong. Jangan paksa saya mengusirmu. Rangga, kamu. Saya tidak punya waktu bicara ini sekarang. Orang tua Meilan digigit ular. Hanya serum dari perusahaan yang bisa menyelamatkan mereka. Cepat suruh dia kemari. Apa? Meilan? Kalau aku tidak salah ingat, orang tua Meilan, bukankah akan pergi berlibur ke luar negeri? Benar. Tiketnya dipesan langsung oleh Xiaotia. Sekarang mereka seharusnya sudah dalam perjalanan. Lin Mailan, kamu. Bukankah hanya karena aku tidak menemanimu ulang tahun, demi membuatku menemanimu, kamu berbohong dan mengutuk orang tuaku? Kamu benar-benar menjijikkan. Halo, nomor yang Anda tuju. Halo, nomor yang Anda tuju. Sedang tidak aktif. Kenapa kamu mematikan teleponmu sekarang? Dokter. Sekarang. Berapa lama lagi orang tua saya punya waktu? Paling lama 20 menit. Efek racunnya bisa muncul. 20 menit? Apa yang harus kulakukan? Waktu sesingkat ini tidak akan cukup. Apakah ada cara lain sekarang? Untuk menunda efek racun? Memang ada. Sebuah obat khusus yang bisa menunda. Harganya sangat mahal. Pakai saja, seberapapun mahalnya. Asalkan bisa menyelamatkan orang tua saya. Obat ini didapatkan melalui jalur khusus. Danaru, 10 bayar, 10 muka. Baru bisa didatangkan. Untuk 2 orang, kira-kira butuh 2 miliar rupiah. Lin Meilan setiap bulan hanya memberiku 600 ribu rupiah uang saku. Bagaimana mungkin aku punya sebanyak itu? Jam ini, sungguh tidak bisa saya terima. Tidak diterima, jangan panggil aku ayah lagi. Aku punya cara. Hello? Ayahku membelikanku sebuah jam, Rolex senilai 4 miliar rupiah. Aku sangat butuh uang sekarang. Bisakah? Aku mengeluarkan kanya separuh. 1 miliar rupiah juga tidak apa-apa. Pak, mohon tunggu sebentar. Cepat, ayah dan ibu tidak bisa menunggu lagi. Pak, jam ini sudah diambil duluan oleh istri Anda. Katanya, dia ingin memberikannya pada orang penting, sebagai kejutan. APA? Saya sama sekali tidak menerimanya. Kami tidak tahu soal itu. Maaf ya, Pak. Terima kasih, Bos, sudah memberiku jam Rolex senilai 4 miliar rupiah. Lin Mailan. Ibu. 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 Waktu hampir habis. Bagaimana? Uangnya sudah terkumpul? Dokter, di kartu ini hanya ada 300 ribu rupiah, tapi itu semua tabungan saya. Saya tahu uangnya tidak cukup. Tolong terima dulu. Istri saya adalah CEO perusahaan Lin. Uang yang Anda pinjamkan, kami pasti akan menggantinya. Serum itu. Saya bersumpah, serum itu pasti akan kami bawa. Kumohon, Tolong selamatkan dulu orang tua saya, ya, dokter? kumohon pada Anda, dokter, kumohon padamu. Baiklah. Melihat betapa berbakatinya Anda pada ayah dan ibu mertua, saya percaya pada Anda bisa mendapatkan obatnya dulu. Tapi Anda harus menandatangani surat pemberitahuan kondisi kritis. Terima kasih, dokter. Anda orang yang baik. Kalau begitu, ayah dan ibu saya serahkan pada Anda. Obat khusus ini bisa menunda racunnya. Tapi, untuk menyembuhkannya, serum X harus didapatkan. Tenang saja. Saya pasti akan membawakan serumnya. Lin Mailan.
Presiden Lin, kalau tidak berani main, mengaku kalah saja lalu minum. Siapa bilang aku takut? Mangaku Kala. Dan minum. Mangaku Kala. Presiden Lin cantik. Seung Jia. Oh. Siapa ini? Jiang Ming, kamu menguntitku? Ada masalah di rumah, cepat ikut aku. Belum selesai juga. Ya, tidak lihat aku sedang sibuk? Jangan mempermalukanku. Sibuk apa kamu? Berciuman dengan pria lain? Ayah dan ibu digigit ular. Kalau kamu tidak segera pergi, sudah terlambat. Jiang Ming. Bukankah karena Meilan tidak menemanimu ulang tahun, jadi kamu merasa tidak senang? Meskipun kamu merasa tersakiti, kamu tidak bisa mempermainkan nyawa orang tua mereka, kan? Ayah, ini terlalu dibuat-buat. Benar, terlalu kebetulan. Meilan. Kenapa kamu tidak kembali dengannya saja kalau kebohongannya terbongkar? Itu juga tidak baik untukmu. Mailan, Aku sungguh tidak berbohong padamu. Ayah dan ibu benar digigit ular. Hanya serummu yang bisa menyelamatkan mereka. Jiang Ming, kenapa kamu begitu egois? Beraninya kamu mengutuk orang tuaku mati? Bukankah hanya karena aku tidak menemanimu ulang tahun, tidak memberimu hadiah? Ku bilang, Presiden Lin, bagaimana bisa punya banyak uang, tapi tidak bahagia? Ternyata kamu punya suami yang sangat menjijikkan. Binatang. Kalau kamu berani bicara sepatah kata pun tentang orang tua, aku tidak akan selesai denganmu. Mailan, Apa yang kukatakan itu benar. Lihat sendiri, ini surat pemberitahuan kondisi kritis dari rumah sakit. Ayah dan ibu benar digigit Black Mamba. Budi. Lelyakan ini sudah keter laluan. Kan? Belum lagi paman dan bibi sedang berlibur di luar negeri. Ular mamba hitam. Itu kan spesies langka yang diakui secara internasional. Laboratorium perusahaan kami saja tidak punya. Bagaimana mungkin bisa digigit olehnya? Budi. Dazar Bajangon. Berani-beraninya kamu memalsukan surat keterangan kritis. Dokter sendiri yang memberitahuku. mereka digigit ular mamba hitam. Hanya agar aku menemanimu ulang tahun. Kamu benar-benar tidak punya muka lagi, ya? Baiklah. Kalau begitu, selamat ulang tahun untuk... Dewey, Bagaimana lagi aku harus bicara, agar kamu percaya padaku? Ayah dan ibu benar-benar digigit ular mamba hitam. Mereka sekarang terbaring di rumah sakit. Budi, berhenti berakting. Kikuali. Orang tuaku meneleponku sendiri sekarang. Aku tidak akan pergi bersama. Ayah dan ibu pingsan. Bagaimana mereka bisa meneleponmu? Pergi sana, cepat pergi dariku. Kalau tidak, mulai besok, meskipun orang tuaku tidak setuju, aku akan membuatmu keluar dari rumah tanpa apa-apa. Keluar dari rumah. Waktu hampir habis. baiklah, Devi. Ingatlah kata-kata yang kamu ucapkan hari ini, dan perbuatanmu. Aku jamin kamu akan menyesalinya. Menggunakan cara murahan seperti ini untuk menipuku agar kembali benar-benar mengecewakan. Nonalan, kedua pasien terkena Raking Ular Mamba Hitam sekarang sangat membutuhkan serum X Anda. Apa? Ayah. Ibu, maafkan aku. Aku tidak membawa Dewi. Dan serumnya kembali. Sudahlah. Budi. Kamu pasti sangat menderita selama bertahun-tahun. Tidak. Setelah kami meninggal, Seluru Warizan Keluarga. akan kamu yang kelola. Lalu, kamu akan mengambil alih. Dan. Kamu dan dia hendaknya bercerai. Ayah. Ibu. Dokter, Tolong selamatkan ayah dan ibuku. Segera lakukan operasi. ayah. Ayah. Tanpa serum, aku hanya bisa memaksakan operasi. Tapi kemungkinan sembuhnya tipis. Pak Budi, Anda harus siap secara mental. Di mana pasien yang digigit? Serumku sudah tiba. Dewi,
tenangkan dirimu. Le passe-camp Dewey, tenangkan dirimu. Aku harus pergi menyelamatkan ayah dan ibu. Bagaimana kamu bisa menyuruhku tenang? Dewey. Surat keterangan kritis hanya bisa ditandatangani oleh kerabat langsung. Dan di sana tertulis nama Budi. Ini surat keterangan kritis dari rumah sakit. Ayah dan ibu benar-benar digigit ular mamba hitam. Kalau begitu, siapa nama kedua lansia yang digigit itu? Kedua orang itu saat dikirim kemari, sudah dalam keadaan pingsan. Kami hanya tahu putra mereka bermarga Jiang. Apa? Ternyata ayah dan ibu Budi. Budi. Devi. Kamu akhirnya percaya perkataanku dan membawa serumnya kemari. Ayah dan ibu ada di dalam sana. Budi. Kamu membuat kekacauan sebesar ini hanya untuk ingin menggunakan serumku. Un truc meunier la matkan orang tu amu? Devi. Apa yang kamu katakan? Sekarang hanya serum XMU yang bisa menyelamatkan ayah dan ibu. Ayo kita cepat masuk. Budi, Diamco. Tahukah kamu, aku barusan hampir mengira bahwa ayah dan ibuku benar-benar tiada. Aku tidak menyangka kamu begitu egois. Demi orang tua miskinmu di desa, kamu menipuku berulang kali. Ayah dan ibuku sama sekali tidak digigit ular. Yang di dalam sana adalah... Budi, berhenti berakting. Camille se mue à Tahu. Budi. Kalau boleh ku bilang, orang tua di usia mereka mengalami penderitaan seperti ini. Mungkin takdir mereka sudah tiba. Sudah waktunya mereka meninggal. Sudarso. Ucapkan satu kata lagi, akan kucabik mulutmu. Sudarso. Kamu baik-baik saja? Budi, kamu gila? Demi urusan keluargamu yang merepotkan itu, kamu berani melawan Sudarso? Devi, waktu hampir habis. Apa maumu sebenarnya? Agar kamu memberiku serum ini? Budi, berhenti berakting. Jika kamu ingin menyelamatkan orang tuamu, bisa saja. Tapi kamu harus karena tindakan sembronomu barusan berlutut dan meminta maaf padaku. Sekali lagi kukatakan, yang terbaring di dalam sana Adalah orang tua kandung yang melahirkan dan membesarkanmu. Budi, berhenti berakting. Aku bisa menggunakan serumku untuk menyelamatkan orang tua, tapi kamu harus karena kamu membohongiku bahwa orang tuaku keracunan, berlutut dan meminta maaf padaku. Apakah begitu? Jika aku berlutut dan meminta maaf, kamu akan memberiku serum? Benar. Gunakan kedua lututmu. Aku salah? Kumohon berikan serumnya padaku. Kamu belum meminta maaf pada Sudarso. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak menyerangmu tadi. Semua salahku. Kumohon berikan serumnya padaku. Nah, begitu dong. Kenapa tidak dari tadi saja? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kedua pasien sudah tiada. Nona. Serumnya dikirim terlalu terlambat. Sudah tidak sempat. Kedua orang tua itu sudah meninggal. Tak. Lihat ITU. Anda salah orang. Yang menangis histeris. Itu baru keluarga almarhum. Tapi ini bukan. Tidak apa-apa, dokter. Terima kasih atas usahanya. Devi. Budi. Aku tidak tahu. Mereka begitu lemah, bahkan tidak sanggup bertahan beberapa menit. Lagipula, Calo Camus Memon. Padaku lebih apa? Bukankah akan kuberikan? Aku sudah memohon padamu berkali-kali. Dan aku sudah bilang padamu, di dalam sana itu ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu. Sudah. Di saat seperti ini, orang sudah meninggal, tapi kamu masih saja begini saja. Nanti ku bilang pada ayah dan ibuku.
Un tuk Mambélican, Nizan Yang le Bibagu, un tuk Mereka. Kamu berduka cita ya, ayo kita pergi. Baik. Kamu mau kemana? Kami mau ke reuni sekolah. Devi, ayah dan ibu sudah tiada. Kamu tidak mau melihat mereka untuk terakhir kalinya? Mau pergi ke reuni sekolah tidak penting apa itu? Apa kamu masih manusia? Apa kamu tidak akan menyesal? Menyesali apa? Aku sudah minta maaf padamu, kamu masih saja begini. Jangan Curant Ajar. Sudah Dewi, jangan marah. Ayah dan ibu Budi baru meninggal. Dia sedang tidak baik-baik saja. Dia hanya melampiaskan emosinya. Satya, tutup mulutmu. Seharusnya kamu yang diam. Aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Kamu sudah bersikap begitu pada Satya, tapi dia masih membantumu bicara. Lagipula. Kalau aku masuk dan melihat, toh orangnya sudah meninggal. Aku masuk pun apa gunanya? Apa katamu? Akutahu. Kamu ingin aku masuk dan melihat, agar aku merasa terbebani. Dan Bersala. Kalau begitu kuberitahu, bahkan jika aku masuk dan melihat, aku tidak akan pernah menyesal. Kukap. Devi, lihatlah baik-baik. Dai dalam sana. Hey, Siapa sebenarnya yang terbaring di sana? Gaunnya sudah sampai. Benarkah? Ayo kita pergi sekarang. Baik. Devi. Ayah dan ibu akan dikremasi besok. Kamu bahkan tidak mau melihat mereka untuk terakhir kalinya? Dewi, gaun itu adalah pesanan khusus dari perusahaan asing. Kalau terlewat, harus menunggu setahun lagi. Budi. Aku sekarang ada urusan penting yang lebih mendesak. Urusanmu sendiri, bisakah kamu tangani sendiri dulu? Devi, jika kamu berani pergi hari ini, jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Camus. Dewi, aku rasa Budi benar-benar marah. Bagaimana kalau kamu tetap di sini saja? Aku bisa pergi ke sana sendirian. Satya. Jangan khawatir. Budi. Hak apa kamu marah padaku? Urusan hari ini, salahkan dirimu sendiri. Aku sudah bilang, aku akan minta ayah dan ibuku untuk mengadakan pemakaman yang layak untuk kalian. Aku juga akan memberi amplop duka yang lebih besar. Sudah cukup, kan? Itu. Kami pergi dulu ya. Devi, kamu. Bapak Budi. Jenazah pasien butuh tanda tangan Anda. Ayah. Ibu. Ten Angla. Where is it? Aku masih berniat meninggalkannya untuk Dewi. Tapi syaratnya besok, apakah dia akan mengantarmu untuk terakhir kalinya? Jika dia tidak datang. Warisan, dia tidak akan mendapatkan satu senpan. Aku akan mengeluarkannya dari perusahaan penelitian. Kamu nakal banget. Dewi, badanmu bagus sekali. Pinggangmu sekecil ini. Satya, tolong cek pesanku. Ini Budi. Dia mau apa lagi? Dewi. Jam 3 sore ini di Jalan Nanshan nomor 33. Jika kamu tidak datang, kamu akan menyesal seumur hidup. Dia sakit jiwa ya? Pemakaman ayah dan ibunya. Aku tidak bisa datang karena ada urusan. Kenapa memangnya? Sudah menikah bertahun-tahun. Aku belum pernah bertemu ayah dan ibunya. Lagipulatidak ada perazaon apa-apa. Jadi tidak bisa datang. Bukankah normal? Apa yang harus kusesali? Budi pasti sangat marah. Ingin melimpahkan tanggung jawab atas kematian ayah dan ibunya padamu, agar dia merasa lega. Pasti begitu. Dia juga ingin menjebakku secara pemakaman ini. Aku pasti tidak akan datang. Dewi, tapi kalau kamu tidak pergi, bagaimana kalau dia mengadu pada paman dan bibi? Benar. Bagaimana kalau dia menyerang duluan? Bagaimana? Aku harus menelepon ayahku. Memberitahu ayah kalau Budi itu penchku. Sistem, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif.
Dimatikan. Sistem, nomor yang Anda tuju. Masih dimatikan. Ayahku tidak pernah begini. Sistem, nomor yang Anda tuju. Jangan-jangan, Mereka kenapa? Jangan panik, Dewi. Mungkin sinyal di luar negeri jelek, atau mereka terlalu sibuk berlibur. kalau begitu, aku coba telepon ibu. Ibuku juga dimatikan. Tidak mungkin, masih dimatikan. Kenapa? Mereka tidak mengangkat telepon. Keduanya dimatikan secara bersamaan. Jangan-jangan, ayah dan ibuku benar-benar kenapa-kenapa? Jangan panik, Dewi. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Siapa tahu mereka sedang Bersenang-senang sekarang. tidak akan terjadi apa-apa. Kalau begitu, kenapa mereka berdua mematikan ponsel bersamaan? Ini. Jangan-jangan Budi sudah mengadu pada mereka dan karena marah, sengaja tidak mengangkat teleponmu. Ada benarnya. Kalau begitu aku telepon. Ayah angkat. Aya enquête Cupaline menir jitu. Jika dia tahu aku disakiti, dia pasti akan mendukungku apapun yang terjadi. Jika dia, Dia pasti akan mengur langsung. Budi si pengecut ini, lalu menjelaskan semuanya kepada ayah dan ibuku. Kakak Lin dan kakak ipar. Kenapa kalian meninggal? Dewi pasti sangat sedih jika tak. Bapak Zhao, putri angkat Anda menelepon. Telepon Dewi, jangan dijawab. Pasti ada di lokasi pemakaman. Ayo kita langsung masuk menemuinya saja. Ayah baptisku menutup teleponku. Paman Zhao. Tidak mengangkat telepon. Sudahlah, intinya, ayah dan ibu Jiangming meninggal. Dia marah pada Kukan. Paling banter, aku tinggal memberinya amplop putih lebih banyak saja. Mylan. Kalau begini Jiang Ming. Tidak benar-benar marah, kan? Dia memang tidak punya banyak ambisi. Aku memberinya amplop putih lebih banyak, agar dia bisa menjaga muka di depan kerabat. Nanti dia akan tetap proaktif, untuk meminta maaf pada. Mylan. Kamu baik sekali. Member ini jalan keluar lagi. Bagaimana kalau dia terus begini di masa depan? Masuk akal. Tidak boleh memberinya terlalu banyak kilonggaran. Begini saja, untuk pemakaman ini, kalau dia tidak meminta maaf padaku dulu, dan tidak menjelaskan dengan jelas kepada orang tuaku. Pada pemakaman ini, aku tidak akan pergi, agar dia tidak mengira aku terjebak olehnya. Jika kamu benar-benar tidak pergi. Lalu, apakah itu pantas? Apa yang tidak panta? Aku masih harus memilih gaun, nanti minta kerabat, memberinya amplop putih. Bukankah itu sudah cukup? Jiang Ming. Sudah jam berapa ini? Kenapa Melan belum datang? Ini tidak sopan. Benar sekali. Sebagai putri kandungnya, tidak hadir di pemakaman orang tuanya. Sudahlah. Jangan menunda waktu. Mari kita mulai kremasi. Apa yang kamu lakukan? Zhang Ming. Meilan belum datang. Dan kamu akan langsung kremasi? Paman Zhao. Anda datang. Siapa ini? Ini ayah baptis Meilan, Zhao Huainan, Denga-denga. Dia sangat menyayanginya. Untuk apa menyayangi serigala bermata putih itu? Kedua orang tua Lin begitu memanjakan Meilan. Bukankah akhirnya mereka dibunuh olehnya? Apa yang kalian bicarakan? Sepertinya dia belum. Lin digigit ular sampai mati. Ya, dengar-dengar Meilan punya serum. Hanya saja dia menundanya untuk tidak memberikannya pada Jiang Ming. Meilan, apa sebenarnya yang dia lakukan? Orang tua dibunuh racun di depan mata. Betapa menyakitkannya itu. Zhang Ming, apakah semua ini benar? Itu benar. Kakak ipar. Kalau bukan karena kalian 20 tahun lalu menyelamatkan nyawaku, tidak akan ada diriku Huainan hari ini.
Selama bertahun-tahun ini, aku menjadikan Meilan sebagai putri baptis dan terus mendanainya tanpa syarat. Semua itu karena keluarga Lin sangat berbaik hati padaku. Ternyata dia adalah anak yang tidak berbakti. Serigala Bermataputi. Melakukan hal yang lebih buruk dari babi dan anjing. Perbuatan keji. Sekarang juga. Pangildia que signé un tuc menemuku. Di Manadia. Media sosialnya. Cepat lihat media sosialnya. Astaga, dia berfoto mesra dengan seorang pria. Dan dia berkata, kamu adalah bintang keberuntunganku. Karena kamu datang, semua yang kumiliki menjadi sangat beruntung. Orang tuanya sudah meninggal, dan dia masih punya waktu untuk memposting. Hal seperti ini sungguh binatang. Sungguh kemalangan bagi keluarga ini. Bagaimana keluarga Lin bisa punya anak seperti itu? Kedua orang tua mereka dia lambaka. Pasti akan bangkit lagi karena marah. Di Mana Melan. Aku sudah bertanya padanya sebelumnya. Dia bilang hari ini ada urusan yang lebih penting. Dia tidak bisa datang. Hal sepenting pemakaman orang tua. Hal penting apa itu? Telepon dia sekarang juga. Aku akan bertanya langsung padanya. Urusan apa itu? Lebih penting dari pemakaman orang tua. Apakah itu? Meilan. Kulitmu sudah putih. Memakai yang merah ini terlihat lebih bagus. Jika kamu memakai ini ke pesta, kamu pasti akan menjadi pusat perhatian. Hanya kamu yang mengerti aku. Ayah baptisku. Ayah baptisku, akhirnya kamu menjawab telepon. Kalau aku tidak meneleponmu lagi, aku akan mati karena marah. Ada apa, ayah baptisku? Ayah dan ibumu akan dikremasi. Di mana kamu? Di Mana Camus et Caran. Ayah baptisku. Bagaimana bisa kamu juga? Dit-il Piolet, Oran Seperti Jangming? Apa maksudmu? Dia benar-benar tidak tahu malu, mengundangmu dengan dalih ini, mengundang tamu penting sepertimu, hanya ingin mencari muka di depan kerabat, menambah sedikit gengsi, mengumpulkan lebih banyak uang sumbangan. Uang sumbangan? Sudala, Ayah baptisku. Lagi pula kamu sudah pergi, tolong bawakan juga untuk amplop putih, 10 juta rupiah itu maksimal. Apa katamu? Amplop putih apa? Melan. Itu adalah orang tua. Orang tua macam apa itu? 10 juta itu benar-benar maksimal. Aku takut kalau memberi terlalu banyak uang. Dia akan makan engkau. Dia akan mengira aku sudah menyerah, dan akan kembali menggangguku. Sudala, Ayah baptisku. Aku tidak bicara lagi ya, aku masih di perusahaan sekarang, sedang mencoba pakaian. Aku tutup teleponnya ya. Dia menutup telepon. Dia berani menutup teleponku. L'un Melan. Kamu ingin membuatku mati karena marah. Aku akan segera menghubungi Dewan Direksi untuk mencopot jabatannya sebagai Presiden Direktur. Shao Tian. Kenapa aku merasa hatiku tidak tenang? Apakah akhir-akhir ini kamu terlalu lelah? Mungkin sedikit. Oh. Aku akan membawamu bersantai. Mem. Orang tua kandung Bulin sudah meninggal. Serumnya ada di tangannya, tapi dia tidak memberikannya. Bulin juga bersama pria itu. Apa yang kalian lakukan berkumpul di sini? Bulin, para pemegang saham memintamu ke kantor. Shao Tian. Para pemegang saham sudah lama. Tidak mengadakan apa. Menurutmu, mereka mencariku untuk apa? Anggota Dewan Direksi yang terhormat. Apakah karena harga saham perusahaan naik, mereka memutuskan untuk menaikkan bonusmu? Sangat mungkin. Shao Tian. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Para direktur yang terhormat, sudah lama tidak bertemu. Aku tahu aku sudah mencetak beberapa prestasi untuk perusahaan, tapi perusahaan masih dalam tahap pengembangan. Soal dividen, aku tidak meminta banyak. 100 juta rupiah saja sudah cukup. Lin Meilan, apakah kamu gila? Masih bicara dividen. Aku rasa kamu sudah gila. Pak Hao. Bukankah kalian melihat aku sudah meningkatkan kapitalisasi pasar perusahaan, makanya kalian memanggilku kemari? Meningkatkan kapitalisasi pasar, ayah baptismu, Zhao Huainan, baru saja menarik investasi dan menuntut pemecatanmu dari posisi Presiden Direktur. Dalam pembukuan perusahaan sekarang, sudah mengalami kerugian. Ayah baptisku menarik investasi, bagaimana mungkin? Ayah baptisku paling menyayangiku. Bagaimana mungkin dia menarik investasi dan memecatku? Lin Meilan. Ini adalah perintah dari Tuan Zhao Huainan.
Aya Batiscu. Pasti dia sudah dibutakan matanya oleh Jiang Ming. Kalian percaya perintah semacam ini meskipun aku akan dipecat. Setidaknya berikan aku alasan. Kan? Alasan. Bulin. Serum itu jelas-jelas ada di tanganmu, tapi kamu begitu berhati dingin sampai-sampai. Bahkan orang terdekatmu sendiri tidak kamu pedulikan. Apakah ini tidak termasuk berhati dingin? Benar. Serum di tangan orang sepertimu hanyalah sebuah komoditas. Saya sekarang mengumumkan. Mulai hari ini, Lin Meilan dipecat dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Lin Group. Alasan pemecatan. Daraka. Baraklak Burek. Barati Hatila. Saya diberhentikan. Shao Tian. Kenapa om saya mau memberhentikan saya? Malah bilang kelakuanku buruk. Ini tidak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Shao Tian. Apa karena Jiang Ming dan Paman Zhao mengompori mereka? Membuatnya marah? Pasti begitu. Dia menyebarkan gosip di perusahaan. Mungkin mengatakan hal-hal buruk di depan om saya. Apa itu? Jiang Ming keterlaluan. Dia hanya memanfaatkan kepercayaan paman dan bibi padanya. Makanya dia begitu seenaknya. Padahal dia yang memukulmu duluan. Saya hanya memintanya meminta maaf. C'est Caranco Ingin, Seiya Mangala? Tidak mau. Saya akan menelepon om saya dan menjelaskan semuanya padanya. Tunggu. Ada APA, Paman Zhao. Tunggu, jangan didorong dulu. Ada telepon masuk. Ini dari Meilan. Lagi pula, dia adalah putri dari Laolin, putri kandungnya. Dia pasti sudah tahu. Dia menyesal. Dia ingin datang untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Meilan. Akhirnya, OM. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya diberhentikan dari perusahaan. Dan grup riset itu masih menuduhku tak punya hati. Kamu bersama Jiang Ming, Tolong Jangan. Tertipu oleh kata-katanya. atau taktik. Sekarang kau harus membantuku, memberinya pelajaran. L'un Meilan. Auront tu amu ses 40. berada di depan tungku kremasi. Mangu Benjiku ses 40. Meminta aku membalas dendam pada Jiang Ming. Ya. Bukankah itu hanya pemakaman? Kenapa aku harus pergi? Kau bisa membantuku mengirimkan amplop duka. Bukankah itu sudah cukup? Seiya benar-benar sibuk. Diamco. Jangan panggil aku om lagi. Saya takut umur saya berkurang. OM. Jiang Ming. Saya salah menilai dia. Seiya Mintamaf pada auront tu amu. Tidak apa-apa. Paman Zhao. Ini bukan salahmu. Laolin. Dosa apa yang telah kau perbuat? Sampai punya anak seperti ini? Sudahlah. Mari kita mulai kremasinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Om saya benar-benar mau memberhentikan saya. Dia memarahi saya dengan sangat keras. OM, Seiya Paling Meunier Yangji Seiya. Mungkin saja. Jiang Ming melebih-lebihkan kejadian sebelumnya dan dibumbui. Kalau tidak, bagaimana mungkin paman dan bibi memihaknya? Baiklah. Saya akan pergi sekarang. Ke Jalan Nanshan nomor 33, Blok C. Saya akan di depan om saya. Membongkar kabel hangganya. Biarkan dia, di depan, semua kerabatnya, meminta maaf pada saya. Jika dia tidak meminta maaf pada Seiya. Hari ini, di depan, Semua orang. saya akan menceraikannya. Jiang Ming. Sampai kapan membuat masalah seperti ini? Apakah kau benar-benar ingin saya hancur? Baru Kopua. Meilan. Qui n'a pas qu'au baru datant? Orang tuamu sudah dikremasi. Kau masih memakai pakaian merah terang. Sungguh dosa. OM. Anda tidak tahu situasinya, jadi jangan ikut campur. L'un Meilan. Sudah cukup keributanmu. Liatla di Manako Berada. Ini adalah tempat pemakaman orang tua dan orang tuamu. OM. Jiang Ming itu hanya menantu. Setelah bertahun-tahun menikah, Camille Semua. tidak pernah bertemu orang tuanya. Tebakanku benar.
Kan, kau sendiri tidak pernah menghubungi. Au rang tu as mu. Sekarang ada pemakaman, dan kau tahu cara menerima uang duka. Jadis qu'au moment Gilles se mue à Oran. Mati Baru, Pura Pura Berbakti. Sungguh menjijikkan. Dengan mengatakan semua ini sekarang, apa sebenarnya tujuanmu datang hari ini? Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Saya ingin membuatmu, di depan semua orang, meminta maaf pada Xiaotian dan saya, dan juga membuat om saya mengembalikan jabatan. Jika tidak. Hari ini, di depan semua orang, saya akan menceraikanmu. Diamco. Kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kenapa kau memukulku? Setelah bertahun-tahun menikah, kau masih belum mengerti? Jiang Ming adalah seorang yatim piatu. Dia tumbuh di panti asuhan sejak kecil. Orang tua dari mana? Selama bertahun-tahun ini, aku dan orang tuamu telah mendanainya sampai dia dewasa. Apa? Yatim piatu? Buka matamu lebar-lebar, masuk dan lihatlah pemakaman siapa ini. Tindakan. Dewey, saya Ayah Budi. Tadi pagi, istriku dan aku pergi piknik. Tidak sengaja digigit ular berbisa. Aku menelepon Budi, tapi dia tidak pernah mengangkat. Cepat kemari, selamatkan istriku. Apa? Di rumah sakit mana? Aku akan segera membawa serumnya. Ada apa, Dewi? Paman dan Bibi bilang, kamu tidak mengangkat telepon. Mereka pergi piknik dan digigit ular. Apa? Kalau begitu. Selamatkan orang tuaku, Dewi. Budi, jangan khawatir. Serum dari perusahaanku bisa menetralkan semua jenis racun ular. Mereka pasti akan baik-baik saja. Baiklah. Ayo, kita pergi sekarang. Mau kemana? Kau sudah sampai di sini, tapi tidak mau masuk menengok mereka untuk terakhir kali. Ayah. Orang yang sudah meninggal itu, bagaimana bisa lebih penting daripada yang hidup? Orang tuanya digigit ular. Aku harus segera membawa serumnya. Dalam situasi seperti ini, kamu malah mau pergi, terburu-buru menyelamatkan orang tua orang lain? Ayah. Penelitian serum ini, pada dasarnya adalah untuk mengobati orang sakit. Aku harus segera membawa serumnya. Kalau tidak, nyawa bisa melayang. Bagaimana ini? J.K. Camus Berani, Père J.C. Caron. Mulai sekarang, jangan panggil aku ayah angkat lagi. Ayah. Kapanpun ini adalah saat yang genting, menyangkut nyawa. Jangan bertingkah Aku konyol? Ayah. Kamu adalah ayah angkat. Kenapa kamu selalu memihak? Ayah. Bahkan orang tuamu sendiri tidak kamu hormati, apalagi aku, ayah angkatmu. Bua Balaji Mangekviku. Akan kupukul kau sampai mati. Om Zhao. Bagaimana orang tua kalian punya anak perempuan seperti sungguh aye bagi keluarga ini? Jika mereka tahu di alam baka, mereka pun akan menyuruhku mendidik. Ayah. Kau keterlaluan mengatakan itu. Aku tidak tahu apa Arya yang telah katakan padamu. Ayah. Bukankah kau hanya ingin memanipulasi aku secara agar aku mengalah? Kalau begitu, kukatakan padamu sekarang, itu tidak mungkin. Paman. Dewi meneliti serum itu. Bukankah itu untuk menolong orang sakit? Sekarang orang tuaku dalam bahaya kritis. Kalian. Tidak boleh. Demi pikiran egois kalian. Mengalangi dia pergi. Ya. Aku sekarang pergi menyelamatkan orang. Kenapa kau menghalangiku? Menyelamatkan orang? Lalu kemarin, kau memegang serum itu di depan kamar rawat dan membiarkan orang tuamu sendiri meninggal tanpa pertolongan? Ayah. Kapan kau akan berhenti bersikap seperti ini? Bukankah kau hanya ingin membuatku merasa berhutang budi padamu dan merasa bersalah padamu? Apa kau puas sekarang? Ada yang mendukungmu? Aku sekarang tidak ingin membuang waktu bicara denganmu. Sekarang masuklah dan lihat baik-baik. Hari ini, siapa sebenarnya Yang orang tuanya sedang dimakamkan. Kukup. Arya. Anak yang tidak berbakti seperti ini. Jean Gambiarkan Diamazut. Untuk melayat kakak. Jika mereka tahu di alam baka. Mereka akan marah besar. Ayah. Apa yang kau katakan? Aku sungguh tidak tahu. Kalian generasi tua. Kenapa selalu mendengarkan Arya? Apa kalian semua sudah pikun? Ko. Ayah. Lia. Kau sudah membuat ayah angkatku menjadi seperti ini. Pak Zhao seperti ini. Bukankah karena kau yang membuatnya marah? Kukup. Apa aku tidak mengenalmu? Kau hanya ingin aku segera kembali ke keluarga. Jadi kau membuat ayah angkatku bekerja sama denganmu untuk memainkan sandiwara ini. Lihatlah Pak Zhao, bagaimana keadaannya sekarang. Aku sudah baik-baik saja. Aku menunggu untuk segera menyelamatkan orang. Ayo kita pergi. Jika kau pergi, bagaimana dengan orang tua kami? Dewi, orang tuaku masih menunggu kita. Jika terlambat, akan sia-sia. Cukup.
Arya. Aku masih harus menyelamatkan orang tua Budi. Kau. Paman Zhao. Panggil seseorang. Ada apa, Paman? Arya. Aku salah menilainya. Dongania. Perceraian. Harus segera dilakukan. Mulai sekarang. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Kakak. Caca qui part. Dewi di mana? Kenapa dia tidak masak? Reputasi seumur hidup kalian akan hancur karena anak perempuan ini. Benar-benar hancur. Arya, ada apa sebenarnya? Arya, kenapa Dewi pergi? Urusan pemakaman orang tuanya. Apa dia benar-benar tidak peduli lagi? Dia pikir, kita semua bekerja sama untuk menipunya. Sekarang dia bersikeras membawa serum itu untuk menyelamatkan orang tua Budi. Orang tua kandungku tabaring di sini. Tapi dia, Malah lari menyelamatkan orang tua orang lain. kata-kata macam apa? Dewi, anak ini, dulu begitu penurut saat kecil. Aku melihatnya tumbuh dewasa. Bagaimana? Dia bisa menjadi seperti ini sekarang? C'est Romitou. Ya. C'est Romitou. Aku sudah menelepon Dewan Direksi dan memecatnya. Serum apa yang bisa dia gunakan? Paman Zhao. Aku pikir, sebaiknya kau menelepon saja untuk memastikannya. Jika orang tuanya benar-benar membutuhkan serum itu, Maka melalui jalur rumah sakit akan kami berikan. Jika itu palsu, segera usir mereka. Arya memang yang paling memikirkan segalanya. Teleponlah perusahaan. Katakan itu instruksiku. Baik. Arya, untuk pemakaman itu, kau yang urus. Paman Zhao sudah meminta seseorang menghitungnya. Distrik pinggiran timur akan dimakamkan setelah 7 hari. Lalu, apa kami harus memberitahu Dewi? Memberitahu apa? Kedatangannya hanya akan mempermalukan orang tuanya dan membuat mereka tidak tenang di alam baka. Sebelum orang tua meninggal, mereka memberikan seluruh warisan kepadaku. Aku berpikir, seluruh warisan itu untuk Dewi. Memberikan apa dengan keadaannya sekarang? Apakah dia pantas menggunakan uang orang tuanya? Aku akan memberinya satu kesempatan terakhir. Jika Pada hari pemakaman orang tuaku, dia tidak datang lagi. mulai sekarang, aku tidak akan ada urusan dengannya lagi. Maaf, Anda bukan lagi CEO perusahaan. Anda tidak punya hak untuk masuk ke sini. Apa kalian tidak mau menyelamatkan nyawa? Sekarang, tujuan pendirian perusahaan ini, bukankah untuk menolong orang yang membutuhkan? Sekarang kalian malah membiarkan orang meninggal tanpa pertolongan? Dewan Direksi mengatakan, jika rumah sakit menelepon membutuhkan, kami akan segera mengirimkannya. Kami pergi dulu. Selesai sudah. Aku tidak punya wewenang sekarang. Aku tidak bisa mendapatkan serum itu. Tidak apa-apa, Dewi. Ayah angkatmu pasti sedang marah saat ini. Dia telah dibutakan. Hubunganmu dengannya lebih dekat. Kau pasti akan kembali ke posisi itu cepat atau lambat. Tapi bagaimana sekarang? Aku tidak bisa mendapatkan serumnya. Paman dan Bibi masih menunggu di rumah sakit untuk diselamatkan. Ayo kita pergi ke rumah sakit dulu. Baiklah. Kami di sini tidak digigit ular. Mendengarkan putraku pasti benar. Lin Dewi si bodoh itu. Sangat kaya. Dengarkan putraku. Dari dirinya, setidaknya bisa menghasilkan puluhan juta. Benarkah? Ayah, bagaimana keadaanmu? Diu, Ada apa denganmu? Diu, Cepat, panggil dokter. Baiklah. Cepatlah. Ipiu. Putraku, untung kau pintar. Bagaimana gigitan ular itu? Aku juga tidak tahu. Hampir saja ketahuan. Kau membuat kami menipunya. Sekarang bagaimana? Serum ITU. Apakah serumnya sudah didapat? Benda itu, harganya 1 juta per botol. Lin Dewi si bodoh itu, ternyata oleh ayah angkatnya, dipecat dari perusahaan. Apa? Lupakan soal serum. Dia sendiri pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bukankah dia CEO perusahaan? Bisa dipecat begitu saja? Benar-benar tidak berguna. Baiklah, kalau begitu, dia tidak punya uang sekarang. Putraku, tidak perlu membuang-buang waktu dengannya. Meskipun jabatannya dicabut, tapi keluarganya lebih kaya. Tapi keluarganya,
Bukankah orang tuanya yang menguasai keuangan? Menantu di keluarga mereka. Ternyata benar mengatakan itu. Orang tuanya benar-benar sudah meninggal. Apa? Meninggal? Untungnya dia belum tahu. NAK, mereka sudah meninggal. Kalau begitu, kita sebaiknya segera pergi saja. Jangan sampai kita terlibat masalah. Ayo pergi. Ayah, Banda. Kalian tahu berapa banyak yang aku dapatkan darinya selama bertahun-tahun? Uang jajan bulanan, ratusan ribu, ditambah jam tangan kalau ditotal. Bisa lebih dari 5 juta rupiah. Benarkah? Awalnya sesuai rencana, aku akan menyingkirkan Jiang Ming, si pecundang itu. Lalu aku akan mengambil alih. Saat itu, seluruh keluarga Lin akan jadi pohon uang kita. Tapi sekarang rencananya sedikit bermasalah. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Aku pikir, aku akan mendapatkan lagi sedikit keuntungan besar darinya. Setelah itu, kita benar-benar berhenti. Bagaimana cara mendapatkannya lagi? Li Milan bukan orang bodoh. Jika kita menipunya kali ini, kalau dia sadar, cepat atau lambat, Semua a counterbunker. Ayah, Banda. Kalian jangan lupa, sepupuku itu dulu kerjanya apa? Yang ahli komputer itu, sepupu itu, yang sempat ditangkap itu. Benar sekali. Dia seorang hacker. Selama bayarannya cukup, dia bisa meretas akun ayah dan bunda, mengirim beberapa pesan. Itu sangat mudah baginya. Baiklah. Halo, Sepupu. tolong bantu aku. Orang tua Lin Meilan meninggal. Bantu aku gunakan akun mereka berdua untuk mengirim pesan ke Lin Meilan. Kita bisa dapatkan banyak uang. Perawat, cepat. Que sini. Tolong periksa dengan teliti. Kondisi pasien stabil, tanda-tanda vitalnya normal semua. Tadi katanya muntah darah, bagaimana situasinya? Bukan begitu. Mbak perawat, tolong periksa lagi. Tadi bibi batuknya kencang sekali. Tidak ada tanda-tanda sakit sama sekali, dan alatnya juga stabil. Baguslah kalau tidak ada apa-apa. Mbak perawat, terima kasih atas bantuannya. Anda duluan, silakan pergi bertugas. Shao Tian. Aku tiba-tiba teringat, ayah dan ibuku belum menghubungiku. Mereka tidak pernah seperti ini sebelumnya. Tidak bisa, aku harus menelepon mereka. Mylan, Paman dan bibi biasanya pergi jalan-jalan, itu normal. tunggu sebentar lagi saja. Tunggu? Tunggu apa lagi? Kupikir paman dan bibi digigit ular. Hatiku sangat cemas. Mylan, Aku harus memastikan mereka baik-baik saja. Ada apa ini? Kenapa kamu terus melarangku menghubungi ayah dan ibu? Kamu tadi terus saja menghalangiku. Mungkinkah? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Mylan, Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku menyembunyikan sesuatu darimu? Aku hanya takut kamu terlalu khawatir. Lalu sekarang aku akan menelepon mereka. Meilan, dengarkan aku. Bukan aku menghalangimu, aku hanya khawatir padamu. Khawatir padaku? Coba pikirkan, kamu baru saja bertengkar hebat dengan Jiang Ming, dan itu sangat tidak menyenangkan, paman dan bibi. sudah percaya perkataan Jiang Ming. Bagaimana kalau mereka malah menyalahkanmu? Masuk akal, Jiang Ming mungkin akan melakukan itu. Bisa jadi. Sekarang dia sudah memberitahu ayah dan ibuku, dan memutarbalikkan fakta. Ya, Itulah yang kutakutkan. Jiang Ming sekarang telah membuktikan. Ayah baptis dan perusahaannya. Jika saat ini kamu menelepon mereka, kamu sangat sayang orang tuamu. Bagaimana jika mereka tanpa pandang bulu memarahimu? Betapa sedihnya hatimu. Aku melihatnya saja sudah sakit hati. Shao Tian. Kamu sangat baik padaku. Hanya kamu yang mengerti perasaanku. Tapi. Aku benar-benar khawatir pada mereka. Bagaimana ini? Kalau begitu, bagaimana kalau kita kirim pesan? Ke bibi saja? Ayah, ibu. Kenapa kalian tidak membalas pesanku? Apakah Jiang Ming mengatakan sesuatu kepada kalian? Mylan sayang, ayah dan ibu sedang berlibur di luar. Sinyal di sini agak buruk, baru saja kami lihat. Ada APA? Benar-benar hacker profesional, sampai bisa mengirim gambar. Ternyata.
Mereka baik-baik saja. Lihat, aku sudah bilang. Aku tahu Jiang Ming menipu. Dia hanya ingin mengontrolku, membuatku bajingan itu. Budi Santoso, bangunlah. Jean-Gant te ruberlutu. Selama berhari-hari ini, kau mengurus semuanya sendiri. Tubuh sekuat baja pun takkan tahan. Tidak apa-apa. PAK Zhao. Ayah dan ibu sudah tiada. Aku mengantar mereka ke peristirahatan terakhir, agar mereka pergi dengan bermartabat. Devi. Sekarang hanya aku yang tersisa untuk orang tua. Tidak masalah jika aku bekerja keras. Ini sudah hari ke-6. Setelah 7 hari, pemakaman akan dilakukan. Lusa adalah hari resminya. Dewi sampai sekarang, bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Apa-apaan ini sebenarnya? Kenapa membahasnya lagi? Anggap saja dia tidak pernah ada. Setelah 7 hari tidak dimakamkan. Haruskah dia kembali untuk membuat keributan, agar orang tuanya tidak tenang saat berpulang? Akhirnya kau sudah memikirkannya. Ya, Aku sudah memikirkannya. Orang tua saya akan segera kembali. Jika aku secepat ini menceraikanmu, itu pasti akan terlihat buruk. APA lagi yang kau rencanakan? Aku. Karena belas kasihan, memberimu jalan keluar. Aku berencana. Mangadakan, un tu courant tu aku. Sebuah pesta ulang tahun ke-60. Yang perlu kau lakukan hanyalah membuat pesta ulang tahunku ini terselenggara dengan meriah. Kalau begitu, kebohonganmu padaku dan kutukanmu pada orang tuaku, serta membuat keributan di bar, aku tidak akan mempermasalahkannya. APA? Apa katamu? Kau mau mengadakan untuk orang tua pesta ulang tahun? Ya, besok adalah hari ulang tahun ke-60 orang tuaku. Yang perlu kau lakukan hanyalah memanggil semua kerabat dari kedua belah pihak untuk datang di depan semua orang. Berlutu dan minta maaf padaku. Kalau begitu, aku akan memaafkanmu. Minta maaf padamu? Kau telah melakukan begitu banyak kesalahan. Kau ingin aku meminta maaf? Ya, kau membuat kekacauan sebesar ini, membuat ayah baptisku salah paham padaku. Semua kerabat tidak membalas pesanku, bahkan jabatanku sebagai CEO pun dicabut. Kau harus berlutut dan minta maaf padaku, agar ayah baptis menghilangkan kesalahpahaman terhadapku. Jean-Gant Lankan. Baiklah. Besok pagi di Hotel Tianding. Kau harus datang. Nah, begitu dong. Oh iya, kau tidak perlu menjemput orang tuaku. Aku akan meminta Agung menjemput mereka, agar kau tidak di belakang. Mangun Jinku. Cui, lihat kan, sudah kubilang. Orang seperti Rudy akan segera turun jika kau beri dia tangga. Dia tidak bisa tanpamu. Terlebih lagi, dia tidak bisa lepas dari keluarga Lin kalian. Lalu kenapa? Kekakuan Yang Diabua. Seharusnya dia yang memereskannya. Xiao Tian, Agung, tenang saja. Saat pesta ulang tahun besok, setelah dia meminta maaf padaku, aku akan mengumumkan di depan semua orang bahwa aku akan menceraikannya. Lalu aku akan berkata pada orang tuaku bahwa aku ingin bersama. Baiklah. Di hari besar seperti besok, kami pasti akan datang. Untuk mendukungmu dan Dewi. Paman, Bibi. Bukankah kondisi kalian sedang tidak baik? Acara sepenting ini, meskipun tidak enak badan, tetap harus pergi. Dewey, Mulai hari ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Dewi kalau aku bilang. Perceraianmu dengan Rudy itu bagus. Seharusnya sudah lama terjadi. Lihat saja, ruangan pesta sebesar ini. Kau mengurus semuanya sendirian. Betapa melelahkan. Benar sekali. Kalau saja Agung kita bersamamu, dia pasti tidak akan membiarkanmu menderita seperti ini. Semuanya akan dia atur dengan sempurna. Ya. Dulu, saat aku menjadikan Rudy suami, itu adalah... Keputus Enterburuk semur et dupku. Ada apa ini? Rudy menelepon, memanggil kita ke sini. Katanya ada masalah besar. Tapi bukankah hari ini peringatan 7 hari? Kenapa jadi seperti ini? Merah menyala. Kenapa dia ada di sini? Jika bukan karena Rudy menelepon berulang kali, aku tidak akan melihatmu di sini. Kami tidak akan datang. Apa maksud kalian? Kalian gila? Datang langsung bicara seperti itu. Mau datang silakan. Tidak mau juga tidak apa. Nantinya, jangan minta tolong pada orang tuaku untuk urusan kalian. Ayo pergi. Pesta ulang tahun. Selesai sudah?
Selesai sudah, di hari peringatan 7 hari ini. Dia malah mengadakan pesta ulang tahun. Kalian gila? Kalian benar-benar gila. Benar-benar gila. Jangan sampai terkena nasib sial ini. Pétimpulant Kerabayang Tidak, Tauteri Makazi. Aku juga tidak ingin berurusan dengan kalian. Tenang saja, Dewi. Jangan marah karena orang-orang ini. Mereka hanya dibutakan oleh Rudy. Jiang Ming. Begitu kau mendapatkan seluruh hak waris keluarga Lin dan memegang kendali penuh, apapun yang kau inginkan dari mereka, hanyalah masalah ucapanmu saja. Dewi Lestari. Anak durhaka tak berbakti. Beraninya kau melakukan ini. Bagaimana bisa? Di hari peringatan 7 hari orang tuamu. Comment Gadakan Pesta Ulang un Yong Kakoini? Apa kau masih manusia? Bahkan di depan orang tuamu. Kau bahkan tidak memberi kesempatan untuk berlutut dan bersujud. Ada apa? Saya mengadakan pesta ulang tahun untuk orang tua. Ada apa? Kenapa kamu? Memukul Seiya? Akhir-akhir ini, ada apa denganmu? Kenapa kamu selalu memihak Jiang Ming begitu padaku? Jangan panggil saya Om. Seiya Tidak, Pentamenerimania. Menjadi tua-tua untukmu. Lin Meilat, saya takut umur saya berkurang. Saya takut seperti orang tua mati karena marah oleh. Itu adalah kebohongan yang dibuat Jiang Ming. Dia itu penipu besar. Kalian? Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Apa yang terjadi? Bukankah ku dengar Pak Lin dan Bu Lin sudah meninggal? Benar, nada bicara Pak Jiang di telepon terdengar berat. Dia bilang ini masalah besar. Bagaimana mungkin pesta ulang tahun? Di hari ke-7 kematian? Nona besar keluarga Lin. Apa yang membuatnya begitu? Apakah dia mau merayakan kematian orang tuanya? Baiklah. Kamu bilang Jiang Ming menipu, kan? Baiklah. Dia akan segera tiba. Biar dia berhadapan langsung denganmu. Hari ini saya ingin lihat. Sampai kapan kamu akan keras kepala? Aigreko. Hadirin sekalian, teman-teman dan kerabat, mohon tenang sebentar. Saya mengundang kalian semua hari ini untuk memberitahu satu berita dan membongkar. Sebua Penipuan Besar. Jiang Ming. Dia memalsukan bukti kematian orang tua. Semua ini, dari awal sampai akhir, adalah drama yang dia rekayasa sendiri. Sebuah kebohongan besar. Tujuannya adalah untuk membodohi kalian semua. Tujuannya adalah... Un truc me rend pas Artak et lui argalincu. Lihat. Jiang Ming, dia itu penipu. Orang tuaku baik-baik saja. Lin Meilon. Jangan bicara omong kosong. Bicara bohong terang-terangan. Aku melihat sendiri mereka. Dimasukin ke dalam tungku pembaku. Kenapa kamu masih menjaga di sini? Meilon, bisakah kamu sedikit tenang? Hari ini adalah hari ke-7 kematian orang tuamu. Biarkan mereka beristirahat dengan tenang. Paisa? Bagaimana bisa kalian juga tertipu? Orang-orang ini karena ditipu Jiang Ming. Sekarang menjadi kaki tangan Jiang Ming. Sudah cukup. Meilon. Jangan bicara lagi. Bicara apa lagi? Aku lihat kalian. Semakin bodoh. Bagaimana bisa kalian semua ditipu oleh Jiang Ming? Aku. Jika kakakku masih ada. Meskipun dia sangat memanjakan, melihat kondisimu hari ini, dia pasti akan menamparmu agar sadar. Baiklah, aku tahu kalian sudah tua dan aku bisa mengerti. Tapi sekarang, aku akhirnya mengerti perkataan itu. Semua orang mabuk, hanya aku yang sadar. Ternyata perasaan ini memang seperti ini. Sudah cukup. Lin Meilon. Apa kamu sudah cukup membuat masalah? Ini urusan keluarga Lin kami, jangan ikut campur. Hari ini aku akan membuat Jiang Ming, si penipu besar ini, membayar harganya. Harga apa yang ingin kau buatku bayar? Jiang Ming. Kamu berani datang? Cepat. Tant d'Atangani, ni un truc. Serait. Keluar tanpa membawa apa-apa. Meilon. Kamu benar-benar bingung. Kamu pikir perusahaanmu sekarang tidak dibantu Jiang Ming? Dulu saat kerjamu tidak efektif, Jiang Mingla. Yang merendakan diri memohon bantuan orang. Sekarang aset keluarga Lin berlipat ganda.
Semua berkat Jiang Ming. Sekarang kamu berani mengajukan cerai. Dan menirania kaluar tanpa membawa apa-apa? Yaitu, urusan besar kecil di rumah, merawat kedua orang tua, memasak, pekerjaan rumah tangga. Manayong, Tidak Diurus Jiangming. Dia lebih dari kamu, seperti anak keluarga Lin. Seoran Suami Yang Manguru Segalanya, Luard Alam. Dengan begitu rapi, mungkin mencari dengan lentera, pun tidak akan menemukan yang kedua. Lihatlah persiapan ini. Orang tua meninggal, kamu mengadakan pesta ulang tahun malam ini, sementara Xiao Jiang mengurus pemakaman dari awal hingga akhir. Xiao Jiang yang berbakti, kamu berani mengajukan cerai darinya. Cukup. Kalian semua tertipu olehnya. Sama sekali tidak bisa melihat betapa besar ambisi serigala di balik wajahnya yang jujur. Kalau bukan karena aku cukup sadar. Orang tua pasti sudah dihabiskannya, hingga tulang-tulang pun tak tersisa. Jiang Ming. Hari ini aku beritahu kamu, hari ini aku tidak hanya akan menceraikanmu, tapi perusahaan Linku juga tidak akan bisa kamu sentuh. Itu milik keluarga Lin kami. Camus. Hanya pantas keluar tanpa membawa apa-apa. Cerai? Aku beritahu kamu. Warisan Kelu Agalin. Orang tua memberikannya padaku. Jika harus keluar tanpa membawa apa-apa, itu hanya bisa kamu. Diam Ko Jiang Ming. Kamu berani mengutuk orang tua di depan banyak orang seperti ini, nanti saat orang Xiaotian. Mangeons plus au Rantuaku. Camus akan Tama. Tunggu saja. Paman Zhao. Tunjukkan saja padanya. Nona Lin. Ini adalah salinan resmi surat wasiat. Tuan Lin dan Nyonya. Sebelum kedua orang tua itu meninggal, mereka memang menyerahkan seluruh harta benda atas nama mereka, termasuk saham di Lin Group, kepada Tuan Jiang Mei. Ini adalah wasiat kedua orang tua itu. Tidak mungkin. Palsu. Ini tidak mungkin. Palsu. Pasti palsu. Akulah putri kandung orang tua, pewaris langsung. Bagaimana mungkin? Mereka tidak meninggalkan apa-apa untukku. Rumah, mobil, saham. Bagaimana mungkin semuanya diberikan padamu? Neilon. Kamu masih keras kepala, yang seharusnya meninggalkan keluarga Lin. Adela Camu. Lihatlah perbuatanmu hari ini. Apakah kamu pantas bagi orang tuamu? Palsu. Semuanya palsu. Orang tuaku masih hidup. Surat wasiat ini sama sekali tidak mungkin berlaku. Apakah kamu memaksa orang tuaku menandatanganinya? Surat wasiat ini sepertinya asli. Jika dia tidak mendapatkan warisan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Lihat dengan jelas, surat wasiat ini, saya adalah salah satu notarisnya. Setiap prosedur sesuai aturan dan sah. Bagaimana bisa tidak berlaku? OM. Kau membesarkanku sejak kecil. Kenapa kau selalu memihak orang luar ini? Aku tahu. Kau pernah membantunya. Kalian punya hubungan baik. Tapi orang tuaku menyelamatkan nyawamu. Kalian punya ikatan hidup mati. Justru karena kamu adalah putri mereka, putri penyelamatku. Aku tidak bisa melihat bertindak sembarangan. Dan menghancurkan hasil jerih payah seumur hidup mereka. Baiklah, kalian semua tidak percaya padaku. Kan? Tunggu sampai orang Xiaotian. Mangeons plus au Rantuaku. Semuanya akan terungkap. Kalian tunggu saja. Ya, betul. Jemput orang tua. Kamu gila? Mau jemput orang tua kemana? Menjemput mereka di bawah? Ayah dan ibu sedang dalam perjalanan. Hari ini aku mau lihat sendiri bagaimana kalian bisa membawanya ke sini. Diam. Setelah ayah dan ibuku datang, kamu tidak akan bisa pura-pura lagi di sini. Sayal. Rencana berubah, Dewey. Apa kamu belum cukup membuat masalah? Apa harus sampai orang tua pergi dengan Jelisa? Kenapa? Kenapa kalian semua percaya padanya, tapi tidak percaya padaku? Devi. Bagaimana mungkin aku sendiri bisa menipu begitu banyak kerabat dan tetua yang menyayangi dan mencintaimu? Pernahkah kamu berpikir? Adakah kemungkinan orang di sampingmu itu dari awal hingga akhir selalu menipumu? Tidak mungkin. Satya adalah teman sekolah. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu menjagaku dengan baik. Di perusahaan juga bekerja sepenuh hati. Dia tidak punya alasan untuk menipuku. Karena kamu sangat percaya padanya. Suruh dia menelepon orang tua. Sekarang, segera. Biarkan orang tua bicara langsung padamu. Jika orang tua masih ada, aku akan langsung menceraikanmu dan keluar tanpa membawa apa-apa. Satya. Telepon sekarang juga. Bua dia menyerah. Suruh dia keluar dari keluarga kita. Dewey, kamu jangan sampai termakan tipu maslahatnya. Dia sengaja memaksamu membuktikan diri. Jelas-jelas dia yang menyebar kebohongan. Kenapa? Malah kita yang perlu membuktikan sesuatu. Dia sedang mengalihkan pembicaraan. Aku tidak memintanya membuktikan diri.
Aku memintamu membuktikan. Bukankah kamu bilang, sudah menyuruh orang menjemput orang tuanya, menelepon saja? Apakah sesulit itu? Teleport. Sekarang juga. Birkan Diatayuraza. Dewey. Sebenarnya. Orang yang menjemput orang tuamu. Baru saja mengirimiku pesan. Katanya jalanan macet parah. Mungkin masih butuh waktu lama. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Devi. Aku rasa kamu jangan lagi memaksanya. Dia sama sekali tidak bisa melakukan panggilan telepon itu. Kamu diam. Jianming. Orang tuaku sama sekali tidak Ini semua adalah konspirasi. Cepat panggil Dewi. Tidak mungkin. Ambil serumnya. C'est la mat Kankami. Ini tidak mungkin. Ini tidak benar. Ini tidak mungkin. Dewey, dengarkan penjelasanku. Diam. Perji. Ini. Apakah ini benar? Ya, orang tua sudah meninggal. Kapan ini terjadi? Kapan? Yaitu saat kamu sedang minum dan berpesta dengan Satya. Saat aku meneleponmu berkali-kali dan kamu memblokirku, kamu punya begitu banyak kesempatan untuk menyelamatkan orang tua. Serum itu jelas-jelas ada di tanganmu. Aku meneleponmu berkali-kali. Tapi kamu memblokirku. Aku pergi mencarimu di bar. Kamu mengusirku di depan umum. Padahal kamu sudah sampai di rumah sakit. Serum itu jelas-jelas bisa menyelamatkan orang tua. Hanya karena kamu berbicara beberapa kata dengannya, kamu lebih memilih percaya padanya daripada bersedia memberikan serum penyelamat itu padaku. Mengapa ini bisa terjadi? Ayah. Ibu. Aku yang salah. Aku bajingan. Aku durhaka. Jianming. Maafkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Jianming. Sekarang mengatakan ini, apa gunanya lagi? Satya. Ini semua karenamu, Satya. Semua ini karenamu. Dewi. Lahatlah dirimu ini sudah menangis seperti apa ini. Kami merasa kasihan. Kami ingin menghiburmu. Dewi, sekarang kamu perlu tenang. Jangan sampai terbawa emosinya. Jianming terus menghalangiku. Tidak membiarkanku memberitahumu. Kebenaran kejadian ini. Karena video ini adalah palsu. Bukti sudah jelas, kamu masih ingin menipunya sekarang? Sudah berapa lama orang tuaku meninggal? Hari ini adalah hari ke-7 setelah kematian mereka. Dewey. Pasti ada sesuatu di balik ini. Kamu diam. Aku sekarat. Tidak akan lagi percaya. Satu kata pun dari kalian. Awalnya aku sudah sangat kecewa padamu. Tidak ingin kamu muncul di pemakaman mereka. Dan mengganggu Ketenangan mereka. Tapi aku lihat kamu sepertinya sudah tahu kesalahanmu. Besok pagi, di pemakaman distrik timur, kamu datang untuk mengantar orang tua untuk terakhir kalinya. Satya. Apa aku tidak cukup baik padamu? Kenapa kamu harus terus-menerus Mengazutku. Menipuku. Kamu membuatku menjadi bajingan yang bahkan tidak menyelamatkan orang tuanya sendiri. Panji Laurent. Usir mereka bertiga. Keluar dari sini. Sekarang. Segera. Dewi, kamu jangan sampai tertipu. Aku punya bukti yang bisa membuktikan diriku. Lihat. Ini pesan yang dikirim tante pada. Tante baru saja mengirimiku video. Dewey, aku dan ayahmu sebentar lagi akan naik pesawat. Tiket sulit didapat saat libur nasional. Aku dan ayahmu akan sampai rumah sedikit lebih malam, jadi jangan khawatir lagi ya. Bagus sekali. Orang tuaku benar-benar baik-baik saja. Jianming. Kamu berani-beraninya menipuku dengan video palsu. Dewey. Syukurlah orang tua baik-baik saja. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia demi merebut harta keluarga. Berani-beraninya menipumu dengan video palsu. Betul sekali, Dewey. Untungnya ibumu menelepon video. Kalau tidak, kamu masih akan dibohongi mentah-mentah olehnya. Satya. Bagaimana kalau kita berhenti saja? Beberapa tahun ini kamu sudah menghasilkan jutaan rupiah dari Dewi. Kakak, jika terus menipu, bagaimana kalau terbongkar? Mana kakak? Hanya beberapa juta ini, bahkan tidak cukup untuk membayar utangku di luar. Satya,
kalau Dewi langsung menghubungi orang tuanya, bukankah kita akan ketahuan? Ayah, itu karena kalian sudah tua dan tidak mengerti. Sekarang teknologi AI begitu canggih. Aku akan menyuruh sepupuku membuatkan video palsu untukku. Nanti saat dikeluarkan, bukankah dia selalu berharap orang tuanya baik-baik saja? Dia pasti akan percaya. Dewey, kami sebentar lagi akan naik pesawat selama libur nasional. Tiket pesawat sulit didapat. Aku dan ayahmu akan pulang sedikit lebih malam. Kamu tenang saja. Jangan terlalu banyak berpikir ya. Jianming. Orang tuaku sebentar lagi akan kembali. Kamu berani-beraninya menipuku dengan video palsu. Kamu benar-benar licik. Satya. Orang tuaku baik-baik saja. Bagus sekali. Bagus sekali. Tidak mengirimimu video, juga ingin memberimu kejutan. Tetapi Jianming terus-menerus memaksaku seperti ini. Aku hanya bisa membuktikan diriku. Video bisa membuktikan masalah apa? Suruh dia menelepon orang tua. Jangan bicara lagi. Video orang tuaku ada di sini. Kalau kamu masih punya hati nurani. Jean Gambonji se met au rang. Jianming. Apa kamu sekarang masih ada yang ingin dikatakan? Di hadapan fakta, dia hanya bisa diam. Devi Lin, kalau kamu masih punya akal, ikut aku ke pemakaman orang tua. Jianming. Apa ada hal yang tidak bisa dibicarakan besok? Kenapa buru-buru mau memakamkan? Oh, kenapa? Ada apa yang memalukan? Oh, aku tahu. Surat wasiat tadi itu, Jianming Injun. Membuat semua orang tahu bahwa setelah orang tua Dewi meninggal, dia bisa merebut semua hartanya. Betul, Jianming. Bahkan jika orang tuaku dimakamkan, itu seharusnya aku yang memutuskan. Kamu begitu terburu-buru. Jangan-jangan kamu punya niat buruk? Dewi Lestari. Waktu orang tuamu dulu kecelakaan, kamu di mana? Waktu Budi Santoso sibuk bolak-balik, kamu lagi ngapain? Sudahlah, kalian jangan ikut campur. Aku sudah tahu semuanya. Waktu pemakaman ayah dan ibu. Dihitung oleh sang master. Ini tidak bisa diubah sembarangan. Dewi Lestari. Aku benar-benar salah menilai dirimu. Kukira kau sudah berubah menjadi lebih baik. Keluar dari sini. Pak Joko saja sampai semarah ini. Apakah kami perlu menipumu soal ini? Kick up. Aku sudah melihat video ayah dan ibuku. Jangan bohongi aku lagi dengan kebohonganmu. Kau bilang kami menipumu? Lalu menurutmu siapa yang menipumu? Tentu saja Adi. Untung ada Adi. Kalau tidak, aku benar-benar tertipu olehmu. Sayangku. Ini semua memang tugasku. Dasar bodoh ini, akan kubunuh kau. Budi Santoso. Sebentar lagi setelah aku menjemput ayah dan ibuku, kau akan tamat. Pasti di depan semua orang. Aku akan membuka kedokmu yang palsu itu. Ayah angkat, jangan marah lagi ya. Nanti ku akan tahu kebenarannya. Adi, ayo kita pergi. Devi Lestari. Jika hari ini kau berani pergi, Mulai sekarang kita berdua tidak akan ada urusan lagi. Para tamu sekalian, drama ini sudah selesai. maafkan aku. Ayo kita pergi. Untuk memakamkan ayah dan ibu. Dengan keadaan Dewi seperti ini, bagaimana dengan upacara pemakamannya? Dia begitu keras kepala. Kenapa harus peduli padanya? Karena dia sudah pergi. Pemakaman ayah dan ibu akan tetap dilanjutkan. Aku akan membuatnya. Tidak akan pernah bisa bertemu ayah dan ibu seumur hidupnya. Ayah, ibu, Semoga kalian tenang di alam sana. Kematian kalian, aku turut bertanggung jawab. Jika kalian berdua menyalahkan aku, tolong berikan aku mimpi di malam hari. Mas Budi, semoga tenang di alam sana. Di hari pemakaman ini, Dewi tidak hadir. Jika kedua orang tua itu tahu, betapa sedihnya mereka. Berkat Anda dan Pak Joko, saya bisa tumbuh dewasa dan mewariskan semua harta benda kepada saya. Jangan khawatir. saya akan mengambil nama keluarga Lin. Dengan begitu, tidak akan sampai keluarga Lin akan kehilangan penerusnya. Ayah, ibu, Meskipun Dewi keras kepala,
dia tetaplah anak kalian. Harta bendanya tidak akan kuambil. Tapi jika dia tidak bertobat, dia tidak akan pernah punya hak untuk bertemu kalian lagi. Beristirahatlah dengan tenang. Pak Budi Santoso, cepatlah kembali. Dewi Lestari akan menjual seluruh warisan keluarga Lin. Semuanya. APA? Tante. Aku pergi ke bandara dulu untuk menjemput ayah dan ibuku. Aku pergi dulu ya. Jaga dirimu baik-baik. Aneke. Sekarang Dewi Lestari tidak punya apa-apa. Bagaimana aku bisa mendapatkan uang darinya? Lagipula kau berjanji padanya bahwa orang tuanya akan segera kembali. Jika mereka tidak muncul, bukankah itu akan ketahuan? Sebenarnya ada satu cara lagi. Aduh, cepat katakan. Kalau utangnya tidak terbayar lagi, para penagih utang rentenir itu pasti akan membawaku dan ibumu ke luar negeri untuk kerja paksa. Bukankah aku sudah meminta orang mencarikan rekaman suara orang tuanya? Selama aku... Halo, siapa ini? Dewi. Benarkah ini? Benar suara ayah dan ibuku. Ayah, ibu, akhirnya kalian menjawab teleponku. Diam. Kau putri keluarga Lin, kan? Dengarkan, orang tuamu sekarang ada di tanganku. Selama kau memberiku 300 juta, Aku akan melepaskan mereka jika tidak. aku akan segera membunuh mereka. Allô? Ada apa, Dewi? Ayah dan ibuku baru saja mendarat dan langsung diculik. Tante. Apakah mereka punya musuh? Aku juga tidak tahu. Dia langsung meminta 300 juta dari aku. Tidak punya uang sebanyak itu. Hello. Pak Budi Santoso, pembelinya sudah datang. Kontrak akan segera ditandatangani. APA? Ada apa? Dewi Lestari ingin Bersama si pelakor itu. Manual aset kilo agalin. Surat wasiatnya milikmu. Kenapa dia berani menjualnya? tidak apa-apa. Pemakaman ayah dan ibu sudah selesai. Aku akan segera kembali. Untuk menyelesaikan semua masalah ini. Kalian semua adalah pemegang saham grup Lin Corp. Aku ingin mengatakan, aku ingin menjual grup Lin Corp. Semua asetnya, semuanya. Karena aku sangat membutuhkan 300 juta. Dewi, kenapa bisa begitu? Ani biarkan masalah kes. Ya, ini. Jangan khawatir, selama aku bisa mengubah semua aset grup Lin menjadi uang. Maka kalian di atas pembagian dasar semula bisa mendapatkan tambahan komisi 1%. Itu tetap tidak bisa, 1%. Setiap tahun aku mendapat 5 juta darinya. Ya, Grup Lincorp. Berkembang begitu baik. Siapa yang mau menjual sahamnya? Odi, tolong katakan pada mereka. Seluruh aset grup Lin jika dijual, berapa nilainya? Aku sudah menghubungi sebuah perusahaan luar negeri. Semua aset bersih grup Lin Corp. Mereka bersedia membeli di atas harga pasar, sebesar 50%. Harga akhirnya adalah 500 juta. Jika benar begitu, dengan komisi tambahan 1%, setidaknya kami bisa mendapatkan 10 juta. Ini bukan tidak mungkin. Jadi, kalian setuju? Saya setuju. Saya juga setuju jika uangnya cukup. Bagaimanapun, Nona Lin adalah putri kandung Tuan Lin. Keputusanmu ini pasti ada alasanmu. Calo begitu suda setuju. Mari kita tanda tangani kontraknya. Saya tidak setuju. Budi Santoso. Ini adalah rapat aset keluarga Lin. Ini rapat aset keluarga Lin. Kau tidak setuju. Sepertinya tidak pantas. Ya, Budi Santoso, ini urusan keluarga Lin sendiri. Kenapa kau datang? Dewi Lestari. Ayah dan ibu sudah memberiku saham mereka. Itu karena ayah dan ibuku bodoh. Côte étape, Oran Luar Keluar Galin. Orang luar. Kita berdua belum bercerai sekarang. Aku
mau tidak mau, juga adalah suamimu, jika benar-benar harus keluar. Siapa Suadi Saputra ini? Punya hak apa untuk berada di sini? Budi Santoso. Kau ada APA? Ini rumahku. Adi, jangan pedulikan dia. Cukup berdiri di sisiku saja. Budi Santoso, aku malas bicara omong kosong denganmu. Panggil seseorang. Kak Budi. Siapa yang kau suruh pergi, dia pergi. Kalian harus tahu, siapa yang menggaji kalian, ayah dan ibuku. Bahkan rumah ini dibeli oleh ayah dan ibuku. Kalian malah membelanya. Budi Santoso. C'est Caranco. Semakin licik saja. Mangeant d'Alicant se mue à Oran. Quand? Bukan aku yang licik. Tapi karena aku dan ayah ibu tinggal bersama lebih lama. Jadi wajar saja jika mereka lebih akrab denganku, kan? Budi Santoso, aku malas bicara omong kosong denganmu. Sekarang aku ingin menjual grup Lin seharga 500 juta. Kau gila? Ini adalah ayah dan ibu. Hasil kerja keras mereka seumur hidup. Kau menjualnya begitu saja. Ya. Aku memang akan menjualnya. Karena ayah dan ibuku diculik, aku hanya bisa mengumpulkan uang untuk menyelamatkan ayah dan ibuku. Ayah dan ibu sudah dimakamkan. Siapa yang menculik mereka? Aku harus mengumpulkan uang untuk menyelamatkan ayah dan ibuku. Jangan menghalangi. Ayu, sadarlah. Ayah dan ibumu sudah meninggal. Kalian jangan banyak bicara pada cepat keluar. Tidak ada yang menculik mereka. Ini semua penipuan. Arif, tentu saja kau tidak berharap ayah dan ibu angkatmu selamat. Kalau mereka kembali dengan selamat, maka mimpi untuk menguasai grup Lin dan harta warisan akan hancur berantakan. Apapun yang kalian katakan, selama aku tidak setuju, baik saham grup Lin maupun Azet Kelu Agalin, tidak akan ada yang bisa menyentuhnya. Arif benar. Tanpa persetujuannya, memang tidak bisa dijual. Tapi, Nona Lin juga melakukannya untuk menyelamatkan ayahnya. Sekarang bagaimana? Ayah dan ibuku tidak bisa menunggu lagi. Oh, jangan khawatir. Meskipun dia punya hak memutuskan, kau bisa terlebih dahulu. Sebagian dari aset dialihkan padaku. Apa? Maksudnya? Walaupun sekarang kau tidak bisa atas namamu sendiri. Menjual aset. Kau bisa menghadiahkan atau mentransfernya, rumah dan mobil terlebih dahulu padaku. Tunggu sampai aku punya uangnya dulu. Kau lihat. Kontraknya sudah kusiapkan. Setelah ditandatangani, uangnya akan segera cair, aset tetap milikmu. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan ayah dan ibumu. Apa kau masih tidak melihatnya? Ini semua adalah penipuan. Dia hanya ala seorang. Bejingen penepu yulang. Dia hanya menginginkan saat ini. Kau akan memberikan orang tuamu. Hasil kerja keras bertahun-tahun mereka. Begitu saja? Oh. Sejak kuliah sampai sekarang, kapan aku pernah menipumu? Justru Arif punya niat buruk. Dia yang ingin menggelapkan aset. Rian benar. Kau hanya mengincar harta keluarga Lin. Aku hanya percaya Rian. AYQ. Antican. Kontraknya saja sudah siap. Setelah bertahun-tahun berbisnis, tidak bisakah kau lihat dia punya niat jahat? Dia sudah merencanakan ini. Oh, aku hanya mencegah. Arif menggelapkan aset. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan ayah dan ibumu. Aku hanya percaya Rian. Jika kau tanda tanggani ini, aku jamin kau akan menyesal seumur hidup. Xuanla, putri baikmu ini, telah menghancurkan hasil jerih payah seumur hidupmu. Xuanla. Ini masalah besar. Mengapa tidak dipertimbangkan dulu? Jangan terburu-buru. Benar. Ini sepertinya tidak sesuai prosedur. Aku butuh uang untuk menyelamatkan ayah dan ibuku. Ayah dan ibuku tidak ada lagi. Bagaimana aku bisa hidup? Benar sekali. Keadaan darurat memerlukan penanganan khusus. Menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama. Rian. Cepat jual ini. Dapatkan uangnya untuk menyelamatkan ayah dan ibuku. Baik. Jangan khawatir, Ayu. Aku akan segera mengurusnya. Ayah dan ibumu pasti akan baik-baik saja. Oh, taruh cap jempolmu di sini. Ini hanya formalitas. Untuk memudahkan transaksi. Jika kau menaruh cap jempolmu, grup Lin benar-benar akan hancur. Diamku. Waktu tidak menunggu. Kita harus segera menyelamatkan ayah dan ibu. Selama aku bisa menyelamatkan ayah dan ibu, aku akan melakukan apa saja. Berhasil. Aku sudah jadi orang kaya. Miliarder. Aku adalah seorang miliarder. Rian. Apa? Maksudmu?
Bukankah tadi kau bilang uangnya untuk menyelamatkan ayah dan ibu? Menyelamatkan ayah dan ibu. Arif, Selalu mengatakan yang sebenarnya pada. Mengapa kau tidak pernah percaya padanya? Apa yang dikatakan Arif? Ayah dan ibumu sudah lama meninggal. Peringatan 7 hari kematian mereka sudah lewat. Kau bohong. Ayah dan ibuku hanya diculik. Bukankah tadi kau bilang uangnya untuk menyelamatkan ayah dan ibu? Aku menipumu. Lalu kenapa? Sejak dari rumah sakit, aku sudah menipumu. Lalu informasi tentang ayah dan ibumu, penculikan, pemerasan, semuanya bohong. kalau tidak bagaimana mungkin kau? Begitu patuh mengikuti perintah dan menandatangani kontrak dengan cap jam. Penipu. Arif, kau sungguh menyedihkan. Lahatlah kau. Mengapa kau tidak percaya padanya? Bodoh. Tidak mungkin. Kau penipu. Tidak mungkin. 7 hari. Meninggal. Meninggal. 7 hari penuh. Ayah dan ibuku hanya diculik. Tidak mungkin. Tidak. Video-video itu dan juga informasi itu Semuanya palsu. Dibu a Oleai. AYU. Sampai sekarang kau masih tidak percaya bahwa orang tuamu sudah tiada saat kau menolak Arif berkali-kali demi bajingan ini dan tidak mau memberikan bantuan. Mereka sudah tiada. tidak mungkin. Ayah, ibu, maafkan aku. Aku salah. Ayah, ibu. Arif. Arif, kumohon. Kumohon biarkan aku melihat mereka untuk terakhir kalinya. Biarkan aku menumere. Bisa. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Tolong. Ikat dia. Hubungi tim penegak hukum. Kenapa kalian mengikat? Ada kontrak, ada tanda tangan. Sukarela. Ini penipuan macam apa? Dengan IQ seperti ini, kau hanya bisa menipu Ayu yang sudah hilang akal. Kau pikir ini kontrak penuzela. Dan cara penipuanmu ini sah? Kau pikir kau mendapatkan emas. Padahal sebenarnya, ini adalah bukti yang akan mengirimmu ke penjara. Bukti apa yang kau punya? NAK. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah lama menemukan kami. Kami sudah bilang. Benar, NAK. Kebohonganmu tidak bisa ditutupi lagi. Mylan. Aku cinta pada. Tadi aku salah bicara. Maafkan aku, Mylan. Aku salah, Melan, maaf. Mylan. Aku salah. Maafkan aku, Mylan. Panggil seseorang kemari. Bawa pergi. Mylan. Mylan. Dasar bodoh, kau akan menyesal. Jiang Ming. Semoga kau binasa. Zhang Ming. Zhang Ming. Kumohon. Kumohon, bawa aku ke makam orang tua. Biarkan aku melihat mereka. Aku hanya ingin melihat mereka sekali lagi. Kumohon padamu. Kumohon padamu. Akhirnya kau sadar juga. Melakukan semua ini. Kau masih punya muka. Un tuc me nuit au rang tu as mu? Ini semua salahku. Aku memang buta. Aku tidak berbakti. Aku tidak mempercayaimu. Aku mudah percaya orang lain. Maafkan aku, Zhang Ming. Sudahlah. Aku akan membawamu menemui orang tuamu. Ayah. Ibu. Putri MU datang. Putri MU tidak berbakti. Putri MU datang menjenguk. Aku bodoh. Aku buta. Aku percaya orang jahat. Akulah yang membunuh kalian.
Aku bahkan sampai saat terakhir tidak bisa melihat kalian. Hingga akhir, aku tidak memberikan serum untuk kalian. Aku hampir menjual perusahaan ini. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Accuse Singu Tahu Akusala. Pukul aku. Marahi aku. Boleh? Apa yang harus kulakukan jika kalian pergi? Apa Yang Ko Injinkan Dariku? Yang lama telah tiada, hidup dengan baik. Ini ayah dan ibu. Yang terakhir kali ingin mereka lihat. Sekarang kau tahu kau salah, belum terlambat. Ayah. Ibu. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Ayah, ibu, bagaimana kalian? Bagaimana kalian? Zhang Ming. Ayah dan ibuku masih ada? Ibu, ayah, kumohon jangan menyerah. Aku baru saja menghubungi karyawan perusahaan Meilan. Dia pasti akan mengirimkan serumnya. Serum. Serumnya datang. Ayah, serumnya sudah datang. Kita selamat. Zhang Ming. Masalah ini, Meilan harus diberi pelajaran. Katakan padanya, kami sudah mati. Pak Tua. Sudahlah, Meilan. Kali ini kau benar-benar membuatku dan ayahmu sedih. Untung saja ayahmu terpikirkan cara ini. Baru kau sadari. Si asisten licik itu. Kalau bukan karena cara ini, hatimu yang bingung ini, kapan akan sadar? Warisan keluarga kami selama beberapa generasi hampir hancur oleh asisten yang penuh ambisi itu. Aku mengerti, ayah, ibu. Mafkan Aku, Ayah, Ibu. Ini semua salahku. Aku tidak akan mudah percaya orang luar lagi. Aku sungguh tidak akan lagi membuat kalian kecewa. Maaf. Bangunlah. Ingatlah pelajaran hari ini. Jangan lupakan urusan Jiang Ming. Jiang Ming, aku sungguh tahu aku salah. Bizakaku. Tidak menceraikanku. Zhang Ming. Kumohon padamu. Aku baru sekarang sadar, kau adalah orang yang paling baik padaku. Aku bejitu tidak mazukakal. Kau tidak pernah meninggalkanku. Bahkan berusaha keras, menyelamatkan orang tuaku. Dan menyelamatkan perusahaanku. Zhang Ming, aku salah. Hal-hal di masa depan. Nanti saja kita bicarakan. Sekalipun kau ingin pergi, aku akan mengejarmu dan membawamu kembali.